Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan di video-video saya sebelumnya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah mendukung, mensupport channel ini dengan banyak memberikan saran dan komentar. Memang saya akui masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan penyajian video. Saya akui dan saya mohon maaf jika kekurangan tersebut membuat sahabat-sahabat tidak nyaman untuk mendengarkan kisah yang saya sampaikan, dan insya Allah ke depan saya akan berusaha lagi, belajar lagi untuk bisa menjadi baik. Untuk kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari teman saya yang baru saya dapat 2 hari yang lalu, yang mana kisah ini saya akan ceritakan, namun nama-nama karakter tokoh dalam kejadian akan saya rubah namanya, dan lokasi tempat kejadian pun tidak akan saya sebutkan karena ini adalah permintaan dari teman saya yang menceritakan kisah ini kepada saya. Karena kisah ini baru saja terjadi dan cukup bikin heboh warga sekitar dengan kejadian ini. Kisah ini menceritakan sepasang suami istri yang hidup sangat sederhana, yang sudah menikah kurang lebih 10 tahun dan baru memiliki seorang putra berusia 8 tahun. Di sini suami kita sebut saja dengan nama Sandi ya, dan istrinya kita sebut saja dengan Mbak Tini. Anak dari pasangan ini bernama Bayu. Jadi mereka tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Di situ juga ada seorang lagi yang tinggal bersama mereka, yaitu adik kandung dari Mbak Tini. Ya. Di sini kita sebut saja dengan nama Ibnu. Jadi Ibnu memang dari kecil ya, setelah orang tua Mbak Dini dan meninggal dunia, waktu itu Ibnu baru berusia 5 tahun. Mulai dari situ Ibnu dibesarkan, dirawat oleh Mbak Dini. Tapi sebelum saya melanjutkan kisah ini, sekali lagi saya ingin mohon maaf kepada teman-teman semua jika di video kali ini agak sedikit berisik dengan suara kokok ayam dan aktivitas yang sudah mulai ramai di luar rumah, karena memang saya mengambil video ini pada pagi hari, sekarang tepat jam 7. Karena biasanya saya tag video jam 1, jam 2 malam. Namun tadi malam saya mencoba untuk tag video, terdapat beberapa kendala ya, secara tiba-tiba, dan baru ini terjadi. Pertama, tiba-tiba bola lampu yang biasa untuk lighting tiba-tiba putus. Yang kedua, clip on yang saya pakai biasa untuk merekam suara tiba-tiba nggak aktif. Nah, saya coba perbaiki dan alhamdulillah bisa dibaikin ya. Bola lampu saya bisa ganti dan clip onnya sudah bisa nyala lagi. Saya putuskan untuk pagi ini ya, pagi ini menceritakan kisah yang cukup menarik ini. Oke, lanjut lagi ceritanya. Jadi teman saya yang menceritakan kisah ini kepada saya, dia adalah tetangga dari pasangan suami istri Bang Sandi dan Mbak Tini. Jadi dia tahu persis ya kejadian ini, dan kisah ini ketika mereka dalam keadaan yang sangat susah waktu itu. Karena Mbak Tini sudah kehilangan kedua orang tua dan nggak ada siapa-siapa lagi kecuali Ibnu dan suaminya serta anaknya. Begitu juga Bang Sandi yang merupakan
seorang perantauan dari pulau seberang, dari luar kota. Yang jelas di tempat mereka tinggal tidak ada sanak famili. Jadi Bang Sandi sudah 10 tahun menikah dengan Mbak Tini. Dari awal menikah memang belum mendapat pekerjaan yang tetap ya, yang bisa menghasilkan uang untuk biaya kehidupan keluarga mereka. Nah, di sini Mbak Tini memutuskan untuk bekerja. Akhirnya Mbak Tini bekerja sebagai asisten rumah tangga di salah satu rumah penduduk yang ada di sana. Jadi Mbak Tini mulai dari jam 7 pagi berangkat kerja dan pulang pada sore menjelang malam. Nah, di sini Bang Sandi ya pengangguran, nggak ada kerjaan, sehari-harinya cuma menghabiskan waktu menonton TV, makan, tidur, nongkrong sama teman-temannya dan pergi mancing. Itu aja yang dilakukannya. Nggak ada memang berpikir gimana caranya untuk bisa mencari kerjaan biar bisa membantu istrinya mencari nafkah. Tidak terfikirkan oleh Bang Sandi. Karena dia sudah keenakan ya, 10 tahun semuanya digantikan oleh istri sebagai tulang punggung, dia hanya cuma bersantai. Jadi pada suatu hari Mbak Tini mungkin lelah ya dengan aktivitasnya bekerja, dan lelah juga melihat keadaan adiknya adik satu-satunya Ibnu, yang memang dilahirkan dalam keadaan cacat ya, dalam keadaan keterbelakangan mental yang membuat pertumbuhannya nggak seperti anak-anak pada umumnya, yang mana di umur yang sekarang Ibnu sudah berusia 20 tahun, Ibnu masih belum bisa untuk mengurus dirinya sendiri, apalagi untuk membantu pekerjaan rumah atau bekerja untuk mencari uang, sama sekali tidak bisa diandalkan. Di situ buat Mbak Dini sedih ya. Sedih, namun di situ Mbak Dini sangat menyayangi adiknya. Dia mengasuh, merawat, dan selalu menjaga Ibnu dengan kasih sayang. Berbeda dengan Bang Sandi yang terlihat dengan sikapnya yang selalu berbicara kasar dengan Ibnu. Terlihat tidak suka kalau Ibnu tinggal bersama mereka, karena ya memang Ibnu di tempat tersebut, di desa itu, karena kekurangannya Ibnu menjadi olok-olokan warga ya, sering diledek, dan Ibnu disuruh melakukan hal-hal konyol yang membuat warga terhibur dengan kekonyolannya ya. Ibnu dikasih upah permen atau jajanan, Ibnu mau disuruh untuk berenang di sawah yang penuh lumpur, dan dia merasa senang karena dengan kondisi Ibnu ini dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dia nggak ngerti. Dia cuma bisa ngerasa orang yang dilihatnya tertawa dan dia ikut tertawa, orang marah pun dianggapnya ya senang juga ngeliat dia. Nah, Bang Sandi merasa malu memiliki seorang adik ipar yang cacat mental, yang menjadi bulian ya, yang sering dibully dan menjadi olok-olokan orang. Bang Sandi sempat mengatakan sesuatu hal yang cukup menyakitkan hati Mbak Tini pada siang itu. Mbak Tini menegur Bang Sandi, sampai kapan mau bermalas-malasan dengan menonton TV, makan, tidur, nongkrong, dan sehari-hari seperti itu. Kapan lagi berpikir berniat untuk mencari pekerjaan? Karena sekarang Bayu sudah mulai dewasa, sudah mulai sekolah, dan Bayu juga membutuhkan biaya untuk sekolahnya nanti. Di mana kita harus mencari biaya? Sedangkan aku bekerja udah
habis untuk biaya makan sehari-hari. Bang Sandi merasa tersinggung dengan apa yang disampaikan istrinya karena dia merasa kepala rumah tangga yang harus dihormati. Dia pun menjawab, jadi apa yang kamu lakukan sekarang, kamu hitung-hitungan. Apa yang kamu berikan selama ini, kamu minta balik. Oke, kalau memang itu mau kamu, kalau aku bekerja, aku minta juga adik kamu, Ibnu harus bekerja. Jangan cuma bisa bikin malu dan jadi tertawaan orang aja. Mendengar itu, emosi dari Mbak Tini yang tadinya hanya sekedar ingin meluapkan rasa kesalnya, tapi mendengar apa yang dikatakan Bang Sandi, di situ emosi Mbak Tini meledak dengan hebat ya. Mbak Tini langsung menjawab, kalau memang itu mau kamu, lebih baik kami di sini pergi daripada harus melihat kamu. Kalau aku menafkahi adikku, memberi dia makan, mengurusnya itu wajar. Tapi kalau aku memberikan kamu makan, memfasilitasi kamu, kamu yang harusnya mikir di mana letak muka kamu sebagai laki-laki. Setelah mengatakan itu, Bang Sandi terdiam dan Mbak Tini pergi ke kamar dan memberesi barangnya, mengajak Bayu dan Ibnu pergi meninggalkan rumah tersebut. Namun di tengah jalan, Bang Sandi dengan rasa penyesalan kembali memujuk Mbak Tini, meminta maaf karena ucapan yang sudah dikatakan Bang Sandi kepada Ibnu tidak sengaja ya lontarkan karena emosi. Sebenarnya dia juga menyayangi Ibnu layaknya seperti adik kandungnya sendiri. Sebenarnya sih Mbak Tini tahu ya kalau ini cuman bualan Bang Sandi aja untuk memujuknya agar bisa baikan lagi, agar bisa menahannya untuk pergi. Dan di sini juga Bang Sandi mengatakan bahwa mulai besok dia akan merubah perilakunya dan mulai besok juga dia akan pergi menemui teman-temannya untuk meminta pekerjaan. Setelah mendengar apa yang disampaikan Bang Sandi, Mbak Tini pun luluh dan memaafkan Bang Sandi. Mereka pun kembali rujuk, kembali ke rumah. Keesokan harinya, apa yang dikatakan Bang Sandi ya dilakukannya. Pagi-pagi sekali, Mbak Tini terkejut melihat dia sudah siap dengan pakaian yang rapi dan berpamitan untuk pergi menemui temannya meminta pekerjaan. Di sini Mbak Tini cuma berpesan hati-hati dan semangat agar semua keinginan kita, agar Bayu nanti dapat tumbuh menjadi anak yang pintar dan bersekolah di tempat yang layak. Bang Sandi pun berangkat, entah kemana dia pergi. Tiba-tiba sore harinya dia pulang, mengatakan bahwa minggu depan, 1 minggu lagi, dia ada pekerjaan bersama temannya keluar kota. Dia harus pergi sekitar 2-3 bulan melakukan sebuah kontrak kerja, yang mana perusahaan teman dari Bang Sandi ini ya mengerjakan sebuah proyek galian untuk sebuah perusahaan. Dan di situ Bang Sandi karena memiliki kemampuan untuk mengolah eskavator ya, dia diminta untuk menjadi yang memegang eskavator tersebut, operator dari eskavator tersebut. Dan di sini Mbak Tini sempat berpikir kalau apakah ini cuman bualan dari Bang Sandi aja biar dia bisa pergi keluar, pergi bersama teman-temannya. Namun Bang Sandi meyakinkan bahwa jika pekerjaannya selesai nanti, Bang Sandi dapat memastikan kehidupan yang semulanya kita hancur seperti ini akan sedikit membaik dengan upah yang akan diterima dari pekerjaan tersebut. Ya memang waktu yang harus dijalani Bang Sandi pergi keluar kota cukup jauh ya, cukup lama, sekitar 2-3 bulan. Nah, di sini akhirnya Mbak Tini pun mengizinkan suaminya pergi untuk bekerja dengan harapan ketika pulang nanti bisa merubah kehidupan mereka.
Akhirnya 1 minggu berlalu, Bang Sandi pun berangkat bersama 2 orang temannya yang sama sekali nggak dikenal oleh Mbak Tini ya. Yang satu lagi, yang seorang menggunakan pakaian yang rapi dan seorang lagi menggunakan pakaian yang seperti pesilat ya. Di situ Mbak Tini melihatnya aneh, seperti kuda kepang dia bilang. Nah, mereka pun berangkat. Mbak Tini nggak tahu mereka kemana. Mereka pergi dan 3 bulan berlalu. 3 bulan berlalu, Bang Sandi pulang dengan sebuah kejutan. Yang tadinya berangkat dengan penampilan yang biasa-biasa aja, dengan baju yang sudah jelek ya, celana yang sudah mulai lusuh. Kini pulang dengan kemeja rapi dengan jaket kulit, lengkap dengan sepatu yang mengkilat. Bang Sandi turun dari sebuah mobil mewah ya. Di situ Mbak Tini serasa mimpi melihat suaminya bisa berpenampilan layaknya seperti pengusaha besar. Bang Sandi pun datang menyambangi istrinya dan mengatakan, apa yang aku janjikan dulu, setelah aku pulang kita dapat merubah kehidupan kita. Sekarang aku pulang membawa hasil untuk kehidupan kita nanti. Kepulangan Bang Sandi ini menjadi sorotan warga ya. Menjadi sorotan warga dengan mobil mewah ya. Mobil mewah parkir di depan rumah gubuk mereka. Dan warga pun seperti tidak mengenali Bang Sandi dengan penampilannya yang sangat keren ya. Sangat cool. Namun di situ warga akhirnya dapat mengetahui itu adalah Bang Sandi. Dapat mengetahui kalau itu Bang Sandi dan mereka pun memperhatikan dari jauh. Sambil berbisik-bisik, dari mana Sandi kok lama menghilang, tiba-tiba pulang dengan gaya yang keren sekali. Ada juga yang mengatakan, paling gayanya doang keren, palingan jadi sopir. Banyaklah pendapat tentang Bang Sandi. Namun kejutan Bang Sandi nggak cuma sampai di situ aja. Bang Sandi mengeluarkan beberapa bungkusan dari dalam mobilnya. Ternyata itu adalah hadiah yang sudah disiapkan Bang Sandi untuk istri dan anaknya ya. Hadiah yang dibungkus dengan bungkusan mewah membuat warga semakin penasaran. Kerja di mana sih? Apa sih yang dilakuin Sandi kok bisa berubah dalam waktu cepat kayak gini? Hari pun berlalu, perubahan demi perubahan mulai dilakukan ya oleh keluarga Sandi yang tadinya mereka memiliki rumah yang hampir roboh ya. Sekarang mulai sedikit-sedikit mulai direnovasi dan Sandi membeli sebuah tanah ya, sebidang tanah dekat rumah mereka dan di situ dibangun sebuah kolam yang sangat mewah dan terdapat sebuah rumah yang sangat mewah. Di tengah-tengah kolam ya, di tengah-tengah kolam ada rumah yang unik dan warga nggak habis pikir kalau itu bisa dibangun oleh Sandi. Jadi setelah pulangnya Sandi dari pergi selama 3 bulan, waktu pun terasa semakin cepat berlalu karena perubahan demi perubahan dilakukan oleh keluarganya Sandi. Yang tadinya istri Sandi bekerja menjadi asisten rumah tangga, sekarang sudah berhenti dan sibuk mengurusi pembangunan rumah dan mulai menata bisnis yang dijalaninya. Dan Bayu pun yang tadinya saat anak-anak kecil sebayanya bermain sepeda, dia hanya dapat melihat dan berharap ada teman yang mau meminjamkan sepeda karena memang nggak kebeli ya saat itu untuk membeli sepeda. Namun sekarang mainan Bayu, apa yang
ada di mall-mall besar seperti mobilan remote control yang mahal, itu menjadi mainan yang murah bagi Bayu, karena apa yang diinginkan Bayu selalu dituruti oleh ayahnya Sandi. Di sini warga mulai curiga ya. Mereka berkata bahwa Sandi menggunakan pesugihan. Terlihat memang seperti membalikan telapak tangan. Kehidupan Sandi berubah drastis. Sekarang menjadi miliuner. Dalam kurun waktu sekitar 1 tahun lah perjalanan waktu itu, Sandi menjadi seorang miliuner. Nah, setelah Sandi mendengar isu kalau dirinya ketahuan ya, dianggap warga menggunakan pesugihan, Sandi mulai memutar otak untuk membuat sebuah kedok agar pesugihannya terselubung dan tidak diketahui orang. Bahkan istrinya, Mbak Tini, tidak tahu bahwa Sandi selama 3 bulan berangkat pergi yang katanya untuk menjadi operator alat berat, ternyata hanyalah bohong ya. Hanyalah alasan selama 3 bulan Sandi pergi mencari pesugihan. Hampir tempat-tempat yang dikatakan bisa memberikan pesugihan didatangi oleh Sandi. Dan 2 orang yang bersama Sandi merupakan salah satu pemodal dan juru kunci. Jadi pemodal ini adalah tugasnya memberikan biaya perjalanan untuk orang yang mau mencari tempat pesugihan dan membuktikan pesugihan itu sendiri. Namun setelah berhasil nanti, si pemodal tidak akan meminta upah atau meminta balik uang yang sudah dihabiskan selama pencarian tempat pesugihan. Namun dia ingin melakukan pesugihan di tempat tersebut karena dia lebih rela menghabiskan uang, mengeluarkan uang untuk orang yang mencari dan membuktikan daripada dia menghabiskan waktu untuk mencari yang belum pasti. Ternyata perjalanan Sandi dibiayai oleh pemodal tersebut, dan juru kunci yang berpakaian aneh seperti kuda kepang adalah juru kunci pemegang pesugihan yang terletak di sebuah tempat di seberang ya, di sebuah gunung. Selama 3 bulan Sandi ternyata melakukan ritual ya. Beberapa ritual harus dilalui Sandi dan harus benar-benar dilakoni. Jadi bukan cuma dilakuin aja, dijalankan dan dilakonin. Jadi dilakonin itu memang seperti di ibaratnya aktor di acting ya, dengan acting lah. Bukan cuma sekedar dijalanin aja, tapi harus dihayati. Tahap yang dijalani Sandi sekarang sudah di tahap kedua ya. Di tahap kedua, dan beberapa waktu lagi Sandi harus memutuskan tahap ketiga dan akan lulus kalau Sandi memberikan sebuah tumbal nyawa dari orang atau keluarga dekat Sandi sendiri. Namun jika Sandi tidak dapat memberikan tumbal tersebut dalam waktu sudah ditentukan untuk memutuskan step ketiga dari lakon pesugihannya ini, kekayaan dan kesuksesan Sandi akan menghilang lagi. Dia akan kembali jatuh miskin dan dia tidak dapat lagi mengulang meminta pesugihan di tempat tersebut. Ternyata setelah semua kekayaan Sandi dilihat warga, di sini Sandi berperan sebagai rentenir untuk menutupi pesugihan yang dijalaninya. Jadi dia mengumumkan ke seluruh warga desa, barang siapa yang ingin meminjam uang, memerlukan uang ya cukup besar nominalnya, bisa meminjam dengan saya tanpa menggunakan jaminan. Nggak perlu pakai jaminan, saya bisa kasih pinjaman tapi dengan bunga yang sesuai dengan perhitungan saya. Jadi warga di situ sudah mulai berpikir, wah ternyata Sandi kaya menjadi rentenir.
bukan pesugihan. Ini buktinya dia mau kasih pinjam modal ke kita tanpa jaminan. Nah, di situ mulai warga tertarik ya, masuk ke dalam lakon yang dijalani Sandi. Banyaklah warga meminjam uang. Di situ ya dengan ringan lah, dengan sebelah mata Sandi memberikannya pinjaman agar kedoknya tertutup sebelum dia dapat memutuskan step ketiga, pemberian tumbal ya. Setelah lakonnya dijalani, Sandi pun memasuki tahap yang terakhir. Tahap terakhir yang mana dia harus menumbalkan nyawa salah satu keluarganya untuk mensukseskan pesugihannya agar menjadi kaya raya yang abadi. Sandi berpikir siapa yang harus ditumbalkan, sedangkan keluarga yang ada di tempat tinggalnya sekarang ya cuman istri, anak, dan adik iparnya, Ibnu. Di sini Sandi langsung mencoba melakukan pendekatan dengan Ibnu yang tadinya ya dicueki oleh Sandi, diacuhkan oleh Sandi, dan Mbak Tini pun sudah mulai renggang ya dengan Ibnu karena Mbak Tini sudah mulai sibuk dengan bisnis yang dijalaninya dan sibuk dengan arisan-arisan, dan banyaklah yang namanya juga kehidupan sudah mulai berubah. Pasti lupa dengan jati diri yang sebenarnya, yang tadinya sangat menyayangi Ibnu karena keluarga satu-satunya. Kini ya Ibnu mau pulang ya silakan pulang, kalau nggak pulang ya nggak dicari. Lebih banyak Ibnu menghabiskan waktu di jalanan seperti gelandangan ya. Kadang hujan-kehujanan, kadang ya bajunya ya udah kotor tapi nggak ada yang gantiin. Karena dia juga ngerasa pulang ke rumah sudah nggak ada yang memperhatikannya lagi. Di situ Bang Sandi melihat celah untuk mendekati Ibnu. Bang Sandi mulai mendekati Ibnu dan melakukan pendekatan dengan memberikan apa yang disuka oleh Ibnu. Jajanan, dibelikan pakaian, dibelikan mainan. Hingga suatu ketika, tanpa sepengetahuan Mbak Tini, Bang Sandi mengatakan kepada Ibnu, apa yang sebenarnya kamu inginkan dari dulu sampai sekarang yang belum terkabulkan? Coba kamu sebutkan apa saja, nanti biar abang yang berikan untuk kamu. Ibnu dengan lugu dan mengatakan dia ingin memiliki sebuah sepeda motor yang mana saat itu di tahun itu Mega Pro ya, Honda Mega Pro lagi motor yang paling tren lah, paling kece untuk anak muda. Walaupun Ibnu memiliki keterbelakangan mental, namun dia memperhatikan orang-orang di sekitar mereka ya, melihat motor-motor yang ada dan memperhatikan jenis-jenis motor yang ada, dan dia kepingin memiliki sebuah Honda Mega Pro yang mana saat itu harganya cukup mahal ya, dan dia mengatakan, aku ingin Honda Mega Pro. Mendengar apa yang diinginkan Ibnu, Bang Sandi ketawa. Kamu aku kasih yang lebih berat dan berharga, kok kamu cuma minta motor Mega Pro? Udahlah, gini aja. Kamu bakal saya carikan istri, kamu bakal saya bikinkan rumah, dan kamu bakal saya kasih uang. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus mau menjadi tumbal pesugihan aku. Ibnu yang dengan ketidaktahuannya apa itu pesugihan langsung mengiyakan, cuman dengan permintaan dibelikan sebuah motor Honda Mega Pro. Dia tidak mau rumah, dia tidak mau istri, dia tidak mau uang,
Dia cuma minta dibelikan Honda Mega Pro. Di situ diberitahu lagi oleh Bang Sandi bahwa kalau kamu memang mau motor Honda Mega Pro, besok aku belikan, tapi kamu cuman bisa memakai motor itu selama 1 tahun. Karena setelah 1 tahun kamu memakai motor itu, kamu bakal mati menjadi tumbal pesugihan. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa aku mati jadi tumbal pesugihan asal aku dibelikan motor Mega Pro. Deal lah. Kesepakatan sudah didapat antara Ibnu dan Bang Sandi, yang secara tidak langsung Ibnu nggak ngerti apa-apa ya. Ibnu nggak ngerti apa-apa, dan waktu berjalan, tiba di mana harinya motor Mega Pro yang diingin-inginkan menjadi idaman Ibnu datang ya. Motor berwarna merah, motor baru diturunkan. Di situ Ibnu seperti anak kecil yang dibelikan mainan oleh ayahnya. Di situ Ibnu sangat gembira. Walaupun sebenarnya Ibnu tidak bisa mengendarai motor, jangankan mengendarai motor, mengendarai sepeda aja Ibnu nggak bisa. Namun senang sekali. Di situ Bang Sandi mulai ini ya, tersenyum ya. Karena hukumnya, persyaratannya, orang yang akan menjadi tumbal harus dibuat senang, harus dibuat keinginannya terwujud, barulah dia bisa dibawa untuk menjadi tumbal pesugihan. Karena tumbal pesugihan adalah permintaan dari dedemit ya, jin atau setan yang ada di situ, untuk sebagai pertukaran ya. Pertukaran, jadi bukan arwahnya nanti dia mati, tapi apa yang dilihat kita nanti mati ya, tumbal itu mati, itu melainkan ilusi yang diberikan oleh setan tersebut. Jadi sebenarnya orang yang ditumbalkan itu tidak mati, melainkan dibawa ke alam gaib untuk dijadikan ini ya, untuk dijadikan pembantu di dunia gaib. Jadi wajib untuk para tumbal-tumbal ini diberi kesenangan selama 1 tahun. Apapun yang mereka mau harus diberikan dengan uang hasil pesugihan tersebut. Di situ Ibnu bukan lagi senang ya. Nah, Mbak Tini di sini bertanya kepada Sandi, kenapa kok nggak ada hujan, nggak ada angin? Yang tadinya kamu nggak perhatian sama adekku, yang aku tahu kamu benci dengan adekku yang memiliki kekurangan, tapi sekarang kok kamu belikan adekku motor? Di sini Mbak Tini masih belum sadar ya. Sama sekali belum tahu kalau suaminya pelaku pesugihan. Kekayaan yang dinikmatinya selama ini, uang yang menjadi kebanggaannya, yang menaikkan derajatnya, itu adalah hasil pesugihan yang akan digantikan oleh adiknya sendiri. Namun sini Bang Sandi nggak menceritakan itu. Dia bilang, ya sekali-sekali lah, kapan lagi aku mau bikin Ibnu senang. Dia kan adikmu ya adikku juga. Ya dulu aku nggak bisa bikin dia senang karena jangankan Ibnu, Bayu aja, anakku aja minta uang nggak ada, nggak bisa aku kasih, dia bilang. Mendengar apa yang dikatakan Bang Sandi, Mbak Tini juga terharu ya, dan sadar juga selama ini selama kesuksesan yang sudah dia dapat, uang yang sudah berlimpah, dia mulai lupa dengan adiknya. Mulai hari itu kedekatan Mbak Tini dan Ibnu mulai terjalin lagi. Ibnu dengan senangnya berjalan ya, mendorong motor tersebut tanpa menyalakannya, bukan dikendarai, karena Ibnu benar-benar nggak bisa. Jadi cuma dituntun gitu jalan sambil ketawa-ketawa dan bangga. Itu menjadi tontonan warga ya. Dulu Ibnu diolok-olok ya, menjadi lelucon, kini siapa yang berani? Nggak ada yang berani, karena kekuasaan yang sudah dimiliki oleh kakaknya sebagai
pemodal ya, atau rentenir yang banyak duit. Hampir seluruh warga di sana meminjam duit dengan kakaknya. Jadi Ibnu sekarang tidak ada lagi yang berani mengecilkannya, karena uang mengubah segalanya. Nah, waktu berjalan, waktu 1 tahun yang dijanjikan semakin dekat. Di sini Bang Sandi kembali menanyakan kepada Ibnu, apa lagi yang kamu mau? Kamu mau istri? Kamu mau punya rumah sendiri? Apa kamu mau uang? Di situ Ibnu cuman bilang, dia sudah punya Honda Mega Pro. Dia nggak perlu apa-apa lagi. Dia udah senang. Kembali Bang Sandi mengatakan, tapi kamu ingat kan perjanjian kita, tepat pada bulan ini, tanggal sekian, beberapa bulan lagi, kita harus berangkat menuju tempat peristirahatan kamu terakhir, tempat di mana kamu akan tinggal nanti. Di situ Ibnu ya cuman iya aja, nggak ngerti dia mau dibawa kemana. Dan akhirnya waktunya tiba ya, waktu yang sudah dijanjikan tiba. Bang Sandi dengan beberapa orang pergi membawa Ibnu menuju ke lokasi yang sangat jauh, terletak di seberang pulau, membawa Ibnu untuk menjadi tumbal pesugihan, tumbal kekayaan yang didapatnya selama ini, dan tumbal sebagai pengunci keberhasilan pesugihannya. Di situ memang Ibnu sengaja dibawa ya, karena biar nanti warga setempat mengira Ibnu sudah pindah ke tempat lain dan tidak tahu kalau Ibnu sudah mati. Jadi memang direncanakan Bang Sandi nanti ketika Ibnu dibiarkan di sana, ketika ruhnya sudah ditarik, jasad Ibnu akan dikuburkan di situ langsung. Mereka pun sudah mempersiapkan, dan ritual yang harus dilakukan mereka harus melewati 2 kali malam Jumat ya. Jadi 2 minggu proses itu baru bisa dilaksanakan. Selama di sana, yang namanya Ibnu dengan ketidaktahuannya melihat barang-barang yang sebelumnya tidak pernah ia lihat, seperti kendi berisi air, berisi bunga, dupa, dan sesajen. Ya dengan rasa tidak bersalah ya, buah-buahan yang ada di sana seenaknya aja dia makan, layaknya itu di meja makan ya, yang bebas boleh diambil. Nah di sini juru kunci dan Bang Sandi tidak dapat memarahi Ibnu karena memang itu semua dipersembahkan untuk sesajen ya, untuk sesajen yang lelembut yang ada di sana, penunggu pesugihan di sana, dan termasuk Ibnu yang bakal menjadi warga pesugihan ya, bakal menjadi pengabdi di kerajaan tersebut. Bebas Ibnu melakukan apa aja. Bang Sandi cuma bisa menahan emosinya karena tingkah Sandi yang kadang melewati batas ya, membuat kesal. Namun karena sedikit lagi rencananya berhasil, dia cuma bisa bersabar dan mengelus dada. Dalam hatinya, tunggu aja waktumu berakhir. Tibalah sampai harinya Ibnu akan ditumbalkan. Di sini sang juru kuncen melakukan ritual dengan mantra-mantra dan banyak ya, mencoba untuk memanggil pemilik pesugihan yang ada di sana, dedemit yang ada di sana, setan yang ada di sana, untuk menyerahkan Ibnu sebagai tumbal. Namun apa yang mereka bawa semua di sana tiba-tiba beterbangan seperti ditolak. Juru kuncen itu mencoba untuk bermediasi lagi ya. Apa yang salah? Ada apa? Ternyata pesugihan yang ada di tempat itu tidak menginginkan Ibnu yang menjadi tumbal. Ibnu ditolak menjadi tumbal.
Walaupun Ibnu sudah mendapatkan apa yang diinginkan, sudah memenuhi syarat, tapi entah kenapa dedemit yang ada di sana, pemilik pesugihan yang ada di sana, tidak mau mengambil Ibnu sebagai korban pesugihannya. Dan di sini membuat yang ada di sana berantakan semua, dan bahkan juru kunci itu sempat terpental karena energi yang menolaknya. Dan juru kunci itu memutuskan untuk mengajak Bang Sandi untuk segera pulang, karena percuma dilakonin jika yang memiliki tempat tidak berkenan. Pasti ada yang salah. Coba kita pulang aja, kita pikirkan pasti ada yang salah, kata juru kuncinya. Mereka pun pulang dengan rasa was-was. Di perjalanan, Bang Sandi berpikir dan bertanya kepada juru kuncen, "Mbah, kalau memang Ibnu, keluarga terdekatku, tidak diterima menjadi tumbal, jadi siapa lagi, Mbah? Sedangkan aku cuman memiliki Bayu anakku, istriku, dan Ibnu. Tidak ada keluarga lain. Keluargaku semua di tempat yang jauh dan sudah lama lost kontak. Gak mungkin aku menumbalkan mereka yang tidak tahu." Nah, di sini Mbah itu menyebutkan sesuatu yang membuat Bang Sandi hampir pingsan. Saya rasa kamu sudah tahu jawabannya yang mana. Kalau enggak ya istri kamu, anak kamu yang bakal jadi tumbal. Mendengar itu Bang Sandi serasa mau pingsan ya, dalam mobil serasa mau pingsan, tapi dia terus memiliki keyakinan bahwa pasti ada yang salah dengan Ibnu, dan jika kesalahan itu diketahui dan diperbaiki, Ibnu pasti bakal diterima. Mereka pun pulang dengan rasa yang was-was. Tiba ke depan rumah, sesuatu yang mengejutkan benar-benar terjadi. Bayu yang sehat ya, tidak memiliki penyakit, apalagi penyakit penyumbatan jantung ya, tiba-tiba jatuh dengan sesak napas, seolah-olah ada yang mengganjal di dadanya, dan diperiksa oleh dokter bahwa jantung dari Bayu sudah mulai mengecil ya, dan jika lambat penanganannya, Bayu tidak akan bertahan lama. Di situ dokter menyarankan Bayu menggunakan pemacu jantung ditanamkan di dadanya. Dengan itulah mungkin bisa membantu memacu jantung yang sudah lemah ya. Akhirnya tanpa pikir panjang, asalkan anaknya bisa diselamatkan dengan keadaan yang sangat darurat, langsung dilakukan tindakan medis, dilakukan operasi, dan akhirnya Bayu bisa diselamatkan dengan ditanamkan pompa jantung, pemacu jantung di dadanya. Anak yang baru berusia 11 tahun harus menggunakan alat yang sangat mengerikan, yang mana kalau Bayu dalam keadaan panik dan terkejut, alat itu akan berhenti juga berdetak, dan otomatis jantungnya akan berhenti berdetak, menyebabkan dia bisa meninggal dunia. Di situ Bang Sandi nggak habis pikir ya, bahwa yang seharusnya menjadi tumbal, Ibnu, adik kandungnya, malah berbalik menjadi satu-satunya anak kesayangan dia. Anak sematawayang berbalik dimakan oleh tumbal pesugihan. Drastis ya. Begitu Ibnu ditolak, Bayu langsung jatuh sakit dengan diagnosa jantung yang sudah mulai tidak berfungsi dengan normal. Bang Sandi tidak mengatakan itu adalah penyakit medis. Dia tahu kalau itu adalah
akibat pesugihan yang dilakukannya. Tumbal pesugihan tidak dapat ditolak. Tumbal pesugihan pasti akan ada. Namun Ibnu yang memiliki kekurangan, memiliki lahir dengan cacat, keterbelakangan mental, yang boleh dikatakan dari lahir sampai dewasa ya Ibnu tidak tahu apa yang benar, apa yang salah. Boleh dikatakan ya itu manusia yang bersih ya, yang mungkin Allah melindungi Ibnu ya, melindungi Ibnu dan membuat pesugihan itu tidak menerima Ibnu. Di situ barulah tahu bahwa apa yang dilakukan Bang Sandi dengan memberikan sesuatu, memberikan motor, pokoknya perhatian dengan Ibnu, ternyata ingin menjadikan Ibnu tumbal pesugihan. Mbak Tini tahu kejadian itu tapi sudah terlambat. Sekarang yang malah menjadi tumbal dari pesugihan tersebut adalah Bayu yang semakin hari kondisinya tidak kunjung baik ya. Aktivitas yang bisa dilakukan Bayu cuman ya tidak lebih keluar rumah sebatas halaman dan masuk lagi. Jika melakukan aktivitas terlalu berlebihan, jantung yang berdetak kencang akan menyebabkan alat yang memompa jantungnya akan rusak. Disitulah kehancuran dari Bang Sandi mulai terlihat. Uang yang tadinya seperti nggak habis-habis mulai nggak muncul lagi. Mobil yang tadinya penuh di parkiran garasi mobil, satu persatu sekarang sudah mulai dijual untuk biaya perobatan Bayu. Bahkan sampai motor Bega Pro yang dibelikan untuk Ibnu sebagai upah tumbal pesugihan juga dijual untuk biaya perobatan dari Bayu. 3 tahun Bayu terus berobat, terus terapi, check up. Namun takdir ya tidak bisa diselamatkan. Akhirnya setelah 3 tahun Bayu sakit menderita, Bayu meninggal dunia. Namun kejadian aneh belum berakhir ya untuk keluarga Bang Sandi. Setelah semua kekayaannya habis, tidak tersisa, hanya tersisa rumah yang dulu direnovasi dan sebuah mobil butut ya yang dibeli karena untuk dipakai mengantar Bayu bolak-balik ke rumah sakit. Sengaja memang dibelikan mobil walaupun cuma mobil butut. Tidak ada lagi orang yang segan apalagi tunduk. Kekayaan hilang nggak karuan. Hutang yang diberikan pinjaman kepada orang-orang sewaktu dia masih menjadi rentenir, tidak ada satupun yang mau membayar. Karena mereka tahu uang yang mereka pinjam adalah uang dari hasil pesugihan. Ketika Bayu meninggal, boleh dikatakan hanya beberapa orang yang mengantarkan jenazahnya ke liang lahat. Dan di situ salah satu warga melihat jenazah yang dimakamkan masuk ke liang lahat bukanlah sosok Bayu. Jenazah yang terbungkus kain putih itu bukanlah jasad dari Bayu, melainkan sebuah kedebong pisang yang terlihat seperti jasad Bayu.
sebenarnya hal itu sudah dilihat ya. Dari awal sudah dilihat oleh Bang Sandi, namun Bang Sandi enggan membicarakannya kepada istri, apalagi menyebutkannya kepada orang lain. Karena Bang Sandi tahu Bayu akan dibawa untuk menjadi pengabdi di kerajaan pesugihan. Bayu pun dimakamkan dan Bang Sandi pun mulai hidup dengan nggak karuan. Boleh dikatakan sekarang Bang Sandi sudah mendekati ambang kegilaan dengan kejadian yang telah dialaminya. Dia sering berhalusinasi bahwa dia masih menjadi orang kaya. Ketika dia berjumpa dengan teman-temannya, dia masih bercerita kalau dia masih punya mobil, dia masih punya segala macam. Dia berhalusinasi dan seakan-akan dia bisa melihat apa yang akan terjadi di hidupannya nanti. Dia bercerita kalau dia nanti kalau mati, setelah dia dikubur, dia akan dijemput katanya. Dijemput dengan pengawal dan dia akan bersanding dengan seorang ratu di sebuah kerajaan. Dan kisah ini pun menjadi perbincangan warga ya. Menjadi cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut dan bukan rahasia umum lagi bahwa pesugihan dilakukan Bang Sandi memang sangat tidak memiliki perikemanusiaan. Bang Sandi tega menumbalkan seorang anak yang memiliki kekurangan, memiliki kecacatan mental yang tidak tahu yang mana yang salah, mana yang benar. Dan itu yang dijadikan tumbal. Mungkin karena kekurangan dari Ibnu lah, maka dia selamat ya. Dia selamat dari perjanjian pesugihan yang akan dilakukan abang iparnya. Demikianlah kisah ini disampaikan dan saya ceritakan kembali di sini. Sebenarnya saya mendengarkan kisah ini waktu dituturkan oleh teman saya merasa antara percaya dan tidak, karena melihat perubahan kehidupan Bang Sandi yang dalam waktu 1 tahun dan keajaiban dari seorang Ibnu, anak yang memiliki kekurangan yang selamat dari tumbal pesugihan, membuat saya sempat bertanya kalau ini adalah urban legend ya, cerita rakyat yang hanya dibuat-buat untuk menggambarkan sesuatu kejadian. Di sini ya, pada hari itu saya dibawa langsung untuk melihat dulu ya bekas rumah mewah yang dimiliki oleh Bang Sandi. Namun memang tidak ketemu dengan Bang Sandi karena dia nggak tahu tinggal di mana sekarang ya. Tapi saya dapat bertemu dengan yang namanya Ibnu, seorang anak yang lahir dengan kekurangan, kecacatan mental, yang sekarang sudah sekitar berusia 40 tahun ya. Namun masih hidup dengan keceriaan yang nggak tahu dia. Sedih, duka, marah, benci, yang ada di wajahnya cuman tawa dan senyuman. Demikian video saya kali ini. Terima kasih buat sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Mohon maaf jika terdengar suara-suara yang memotong cerita saya. Mohon maaf ya, memang keadaannya memang udah pagi ya. Insya Allah ke depan saya akan tetap take video di tengah malam agar memang suaranya hening. Semoga saja tidak ada gangguan lagi ya, tidak ada kerusakan lagi pada properti, jadi saya bisa update cerita-cerita misteri buat sahabat semua. Saya Rio Wijaya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.